Shalom adik-adik, apa kabar? Loso berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Tetap stay di rumah aja. Hari ini kita kembali sekolah minggu bersama. Hari ini Loso ditemani dengan Loso Basik. Udah pada kangen ya? Loso juga ditemani dengan Loso Hizkia. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, lalu mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap-siap ya di rumah, siap-siapkan Alkitabnya dan juga siapkan tempatnya. Kita mau nyanyi bersama-sama, kita mau memuji Tuhan dan bergerak bersama-sama. Oke? Siap ya? Nah, saat ini yuk kita sama-sama jaga jarak sama adiknya, sama kakaknya. Jaga jarak sama kursinya supaya bisa bergerak ya. Kita memuji Tuhan. Yesus terang dunia. Yuk teman-teman, kita bernyanyi Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Siap-siap lagi ya, kita nyanyi pujian ini sekali lagi. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu, jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Yeay. Shalom adik-adik, apa kabar? Loso berharap semua dalam keadaan baik-baik ya, sehat, dan tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana dulu, jangan ke mall dulu, jangan main keluar jauh-jauh dulu ya. Jaga kesehatannya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Di rumah ikuti Loso berdoa bersama-sama. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua supaya kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi langsung mau ingatkan juga beberapa
cerita firman Tuhan yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu juga. Yang pertama, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya pertama-tama kepada Maria Magdalena. Nih videonya, lihat ya ceritanya, perhatikan baik-baik. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, ini yang kedua. Tuhan Yesus juga pernah menampakkan dirinya kepada murid-murid yang sedang berjalan ke kota Emmaus. Ingat cerita itu? Ada 2 murid yang berjalan ke kota Emmaus. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus mengajar mereka. Lupa atau ingat? Nih, lihat ceritanya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu Tuhan Yesus juga pernah menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang mencari ikan di Danau Tiberias. Wah, waktu itu murid-murid habis mencari ikan, lalu lapar banget. Terus ternyata ada Tuhan Yesus di pinggir pantai. Nih videonya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Nah, yang keempat, Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan diri kepada Thomas dan para murid-muridnya. Tuhan Yesus pernah menunjukkan dirinya, menampakkan diri kepada ke-11 murid. Ingat enggak? Kalau menampakkan diri kepada Thomas, ingat enggak? Ayo, awalnya Thomas ragu-ragu, terus Thomas disuruh mencucukkan jarinya ke lubang wakut tangan Tuhan Yesus. Ingat enggak? Lalu Tuhan Yesus setelah menunjukkan diri kepada Thomas dan juga murid yang lain, dia juga pernah menunjukkan kepada ke-11 murid. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka lalu berkata apa? "Damai sejahtera bagi kamu." Lihat nih cuplikannya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, terakhir Tuhan Yesus mengajak murid-murid ke suatu bukit yang sudah Tuhan Yesus beritahukan kepada murid-murid. Lalu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-murid, memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus juga berkata, "Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi." Wah, luar biasa ya. Dan juga Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nih, videonya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, hari-hari ini kita belajar 3 hal yang penting. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi Masuk Isra, bagi adik-adik sekalian, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nanti adik-adik baca ayatnya ya. Nih ayatnya, Yohanes 14 ayat yang ketiga. Oke, lihat di sini ya. Yang kedua, Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Jadi kalau sudah saya bacakan ya, di video tadi juga sudah dengarkan kan? Nah, nanti baca ayatnya Matius 28 ayat yang ke-20. Lihat ya, ingat dan dicatat. Oke? Yang ketiga, ingat sekalipun Tuhan Yesus pergi ke surga, ada malaikat yang memberitahukan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali dengan cara yang sama. Baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Oke? Nah, hal-hal yang penting langsung ceritakan, dicatat ya. Nanti kalau sudah bisa bertemu, kita langsung mau lihat catatannya. Oke? Jadi hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Siap-siap ya, Tuhan Yesus juga berjanji sewaktu-waktu akan datang kembali. Tapi juga ingat, yang paling penting, sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyertai kita, menyertai Lose, menyertai adik-adik semua, menyertai papa dan mamanya adik-adik semua, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke? Sekali lagi Lose ingatkan, hal-hal yang penting ditulis ya. Oke? Ayat-ayat yang sudah Lose sebutkan ditulis juga. Oke? Sampai jumpa pada sekolah minggu depan. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami pelajari. Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kami saat ini menghadapi virus corona. Kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan menutup sekolah minggu dengan satu pujian. Siap-siap ya, kita bernyanyi bersama-sama.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itu